investasi selama 20 tahun itu sekitar 80 miliar dolar, bayangkan. Ya. 80 miliar dolar. Miliar dolar. Nolnya berapa itu? Nolnya banyak lah. Banyak. Apalagi kalau di konversi ke rupiah, waduh. Nah, kalkulator nggak cukup lah ya pasti itu. Nah, itu kemudian dana sebesar itu yang hasilnya adalah pemerintahan yang korup, gitu. Banyak korupsi, birokrasinya, banyak penyuapan, gitu kan. Hasilnya kayak gitu. Hasilnya seperti itu. Kecewa dong ya. Iya, selama beberapa pemerintahan, mulai dari Hamid Karzai sampai apa yang sekarang ini sama Ashraf Ghani kan, Ashraf Ghani. Nah, itu juga seperti itu, kondisinya nggak berubah. Sementara Banten ngerasa demikian banyak. Dan yang justru membuat pengaruh Taliban ini tetap menyebar secara gagasan dan ideologi ya, dan tidak nggak ternetralisasi, itu bahwa baik pendudukan internasional dari Amerika Serikat dengan kelompok aliansinya ataupun pemerintahan kurang memberikan kepedulian terhadap bagaimana mengartikulasikan gagasan-gagasan yang lebih moderat gitu, sebagai counter ideologi terhadap ideologi Taliban, sehingga kemudian fokus terhadap bagaimana menyelesaikan problem dari Taliban, militansi dari kelompok garis keras dan sebagainya, itu lebih menekankan pada counter terorisme dengan artikulasi kebijakan yang dalam tanda petik koersif. Nah, misalnya Abbas Hasan dalam risetnya itu dia sempat tuh nanya tuh sama orang-orang di sana gitu. Coba sebutkan ada berapa orang sih kalangan ulama, tokoh masyarakat gitu kan, yang berani mengkonfrontir gitu kan, wacana-wacana Taliban, dan mereka kemudian juga menghadapi tantangan yang keras, dipersekusi, diancam, diintimidasi gitu. Dan yang muncul itu di luar dugaan, lebih dari 800 orang. Bayangkan, artinya apa? Ini kita melihat bahwa potensi, ya kan, potensi yang hadir, yang muncul untuk melawan ideologi-ideologi yang keras ini itu begitu banyak masif. Karena kita tahu bahwa Afghanistan sendiri sebetulnya adalah wilayah yang tidak hanya monokultur ya, bukan hanya satu ekspresi keagamaan model Taliban, tapi banyak hal. Misalnya Islam yang lebih bercorak sufistik, yang moderat, itu juga muncul, itu juga berkembang. Nah, bahkan misalnya ketika Taliban jatuh, misalnya kelompok-kelompok sufisme itu juga berani tampil kembali. Nah, tapi ini tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah, oleh institusi, oleh lembaga-lembaga ataupun oleh kekuatan internasional di sana. Tidak ada pola governance-nya. Bagaimana kemudian membangun pandangan gagasan yang lebih ramah dalam perspektif keagamaan, bagaimana membangun governance untuk menciptakan kembali tata kelola negara ya, atau pengelolaan negara yang lebih adil, transparan, lebih fair gitu kan, yang kemudian pendekatannya itu sejalan dengan konteks kultural di Afghanistan. Nah, sementara fokusnya itu lebih pada pendekatan yang koersif dan kekerasan, ekspresi-ekspresi dan inovasi yang terkait dengan bagaimana jalan-jalan lebih moderat itu muncul, tapi karena tidak direspon sehingga tidak dibiayai. Jadi kemudian ya sudah hilang ke laut gitu. Iya. Sayang sekali ya. Sayang sekali. Nah, itu juga salah satu faktor kenapa kemudian salah satu hal di mana pemerintahan di Afghanistan sendiri itu juga rapuh. Sehingga kemudian ketika ada kekuatan yang melakukan konsolidasi terus-menerus yang militan, itu sepertinya bisa melakukan mendobrak gitu kan, menghantam kekuasaan negara. Dan satu lagi ya, implikasi dari korupsi dan terasingnya pemerintahan dengan rakyat, bahwa selama 20 tahun dengan bantuan
hubungan internasional seperti itu. Afghanistan ini adalah salah satu negara yang terkorup dan 7 negara terkorup di dunia. Demikian juga Human Development Index-nya itu salah satu yang terburuk. Kemiskinannya merajalela. Bayangkan misalnya pada sebelum COVID itu orang miskin 55%. 55% dari seluruh populasi itu berada pada garis kemiskinan. Sebelum COVID. Sekarang sekitar kalau tidak salah 77%. Bayangkan. Sehingga ini problem dari pengelolaan negara yang tidak berlangsung dengan baik, dengan problem-problem lapisan problem yang tadi itu membuat begitu mudahnya kemudian otoritas politik ini goyah ketika ada hantaman politik dari kelompok seperti Taliban. Gitu. Ya, kita ada beberapa hal yang aku pikir juga penting untuk didiskusikan. Itu terkait dengan misalnya Amerika Serikat itu menyatakan diri untuk hengkang dari Afghanistan untuk keluar. Karena begini, kalau misalnya dalam perspektif hubungan internasional ya, dalam sejarah peradaban imperial yang besar, jatuh bangunnya mereka, itu aku pernah baca, ada Paul Kennedy itu menulis buku yang sangat bagus, itu The Rise and Fall of Great Powers dari tahun 1400 sampai abad ke-20, yang mana dia melihat jatuh bangunnya negara-negara besar, great powers, kelompok negara imperial itu bagaimana. Nah, satu hal yang menarik itu adalah bahwa ketika negara superpower itu kemudian ekspansi dan penguasaan teritorialnya yang begitu luas dan biaya yang dikeluarkan itu jauh lebih besar daripada profit yang didapatkan dari kemakmuran dan kekuatan ekonomi yang mereka miliki, gitu kan. Maka kemudian negeri-negeri atau kekuatan tersebut akan terancam fall, jatuh. Gitu. Nah, sepertinya Amerika Serikat itu sudah menyadari itu, dan sebetulnya itu muncul sejak era Donald Trump. Jadi gini, kalau kita melihat misalnya dihitung dari tahun 2001 aja, dari mulai invasi terhadap Afghanistan dengan jatuhnya Taliban, perang Irak, gitu kan, dan kurun waktu seperti itu pada era pemerintahan Bush Junior ya, itu salah seorang ekonom namanya Joseph Stiglitz itu mengkalkulasi untuk biaya pada waktu itu sekitar $3 triliun. Gitu. Ya, nah itu uang yang besar, gitu kan. Dan itu baru awal ya invasi, dan kemudian dalam konteks selanjutnya merawatnya dan menguasai teritori dan lain sebagainya, anggaran tersebut semakin lama semakin membengkak. Sementara Amerika Serikat pelan-pelan sedang mengalami krisis dan sampai sekarang masih belum recovery dari krisis tersebut. Sejak krisis kredit perumahan yang macet ya tahun 2008-2009 ya, sebelum waktu sampai sekarang masih belum bisa benar-benar recovery, masih berada pada bayang-bayang krisis. Nah, artinya apa? Kalau kemudian Amerika Serikat melakukan investasi atau kemudian mengeluarkan dana yang besar untuk merawat Afghanistan yang pemerintahnya juga korup seperti itu, tentu akan banyak biaya yang dikeluarkan, dan itu akan berimplikasi pada kemudian daya tahan, endurance dari kekuatan Amerika Serikat. Nah, ini yang disebut fenomena sebagai imperial overstretch, jadi terlalu besar, terlalu melampaui kapasitasnya dia. Nah, dari situ kemudian dia mundur. Dan sebetulnya hal itu juga pernah dialami oleh Uni Soviet. Jadi ini
sebetulnya kalau dulu rivalitasnya pada perang dingin terjadi penguasaan perang dengan cara penguasaan teritorial, negara pembentukan negara-negara satelit gitu ya, antara superpower Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, Uni Soviet itu juga pernah melakukan invasi terhadap Afghanistan selama 10 tahun dari 1979 sampai 1989. Nah, karena juga kemudian biaya invasi yang makin lama semakin besar yang ikut memberikan kontribusi pada kejatuhan Uni Soviet. Gitu. Jadi ini seperti sejarah sepertinya hampir terulang gitu ya. Dan Amerika Serikat terutama pada sejak dia dari Donald Trump dan Joe Biden melihat jangan sampai kemudian kejadian tragis itu dihadapi oleh Amerika Serikat, sehingga dalam kalkulasi ekonomi politik Amerika Serikat kemudian memutuskan untuk mundur dari Afghanistan. Kira-kira seperti itu kenapa sebetulnya Amerika Serikat seperti cepat-cepat mengambil langkah gitu, agar kemudian dia mundur dari Afghanistan dan sepertinya juga lebih berkonsentrasi pada wilayah-wilayah terutama domestik dan hubungan internasional pada wilayah lain, terutama sepertinya Joe Biden sekarang lebih melirik ke Asia gitu, terkait dengan konflik misalnya Laut Cina Selatan. Nah, tapi ini nanti episode selanjutnya kita. Iya. Dengan masuk ke Taliban episode kedua ini memang tidak ada apakah memang tidak ada intervensi investasi dalam tanda kutip Amerika lagi gitu loh ya. Jadi mengganti aktornya aja sebenarnya enggak? Bisa jadi seperti itu gitu. Artinya bahwa Amerika Serikat terutama artinya kan begini kan, dia melihat bahwa ini kedodoran ini gitu ya. Dia harus mundur dulu gitu kan untuk melihat keadaan yang terjadi dan mengkalkulasi langkah selanjutnya. Gitu, daripada kedodoran terus kemudian udah habis banyak gitu kan. Kira-kira kemudian itu yang dilakukan oleh Amerika Serikat gitu. Nah, tapi gini, kalau kita lihat bahwa sebagian besar yang tadi kita diskusikan itu kan melihat pada konstelasi politik domestik ya, yang ada di Afghanistan, pertarungan suku, Taliban, pemerintahan pasca Taliban yang enggak kredibel dan lain sebagainya. Tapi juga sebetulnya kita nggak bisa mengabaikan peran atau keterlibatan dari kekuatan-kekuatan besar internasional di Afghanistan itu sendiri yang sejarahnya cukup panjang sebetulnya. Jadi istilahnya itu kalau dalam kajian ekonomi politik itu ada yang disebut sebagai resource curse. Jadi kalau di banyak tempat ya kita seringkali melihat hal yang paradoks. Paradoksnya itu sumber daya alamnya itu luar biasa. Tapi kok negaranya miskin, awut-awutan, konflik gitu kan. Apa sebenarnya yang terjadi? Nah, justru itu istilahnya. Ketika ada sumber daya yang besar, maka negara itu kemudian tidak bisa dengan tenang, tidak bisa fokus konsentrasi untuk mengelola sumber dayanya bagi kepentingan mereka. Selalu ada intervensi dan kepentingan dari kelompok-kelompok kekuatan-kekuatan internasional untuk ikut terlibat, gitu, ikut ngambil keuntungan. Istilahnya kalau ada gula di satu tempat, maka semua dari mana-mana itu akan datang. Nah, itu yang terjadi dari Afghanistan. Dan hal itu sebetulnya tidak hanya terjadi pada era misalnya setelah tahun 2001 atau misalnya pada era perang dingin ya, tahun 79, tapi jauh sampai ke abad ke-19 hal itu terjadi. Ini sejarah panjang sekali. Sejarah panjang. Ya? Jadi konflik misalnya bagaimana intervensi antara pemerintahan Inggris dan waktu itu kerajaan Rusia, Tsar Rusia untuk satu sama lain ingin memperebutkan Afghanistan. Dan juga kemudian misalnya ketika masing-masing kekuatan itu melakukan intervensi dan melakukan kolonisasi, mereka kemudian mengambil keuntungan, tapi kemudian mereka juga ikut berpotensi dan membiarkan terjadinya konflik antar suku tadi, gitu kan. Jadi istilahnya kita tahu kan ada istilah divide impera, gitu. Kalau kita belajar dulu sejarah dari SMP, SMA itu ada
pecah belah dan jajah. Nah itu juga terjadi di Afghanistan di antara kekuatan-kekuatan imperial tadi. Abad 19 seperti itu. Berarti memang karakteristik imperialisme itu seperti itu ya? Iya, dan itu terjadi berbagai kelompok-kelompok, misalnya kekuatan-kekuatan internasional, mau itu Amerika Serikat yang klaimnya kemudian liberal kapitalis, atau Uni Soviet yang masih sosialis, itu tetap seperti itu. Yang terjadi polanya seperti itu. Misalnya pada era kerajaan setelah abad ke-20 ya, itu berkuasa namanya Raja Zahir yang berkuasa selama 40 tahun dari tahun 33 sampai 73 gitu. Nah kemudian dalam proses itu dia dia kemudian melakukan upaya-upaya untuk melakukan modernisasi di Afghanistan, membangun hubungan misalnya pada waktu itu lebih dekat dengan Uni Soviet, dan juga digantikan akhirnya terjadi kudeta dari saudaranya sendiri yang memunculkan namanya pemimpin namanya Daud. Nah kemudian Daud ini ada konflik nih, dia tetap membangun orientasi hubungan dengan Uni Soviet, dan tapi ada persengketaan dengan kelompok-kelompok sosialis yang lain. Nah Soviet itu memainkan benturan-benturan dan konflik di antara kelompok ini, sehingga kemudian terjadi pergolakan, pergantian kekuasaan, dan Uni Soviet melakukan intervensi tahun 79. Invasi ini yang kemudian membuat Amerika Serikat juga ingin ikut campur di sini, karena doktrin perang dingin itu kan ada teori domino itu. Satu wilayah kemudian ambruk yang lain. Untuk menjaga gitu, terus kemudian pada era akhir pemerintahan Jimmy Carter itu kemudian diambil langkah bagaimana cara Amerika Serikat untuk menahan penyebaran sosialisme, komunisme di Afghanistan dan wilayah sekitarnya. Nah kemudian ada beberapa advisor yang mengambil langkah gitu, membuat saran, memberikan saran kepada pemerintahan Carter. Nah yang salah satunya yang utama itu beberapa yang utama lah ya. Ada satu namanya Henry Kissinger, dan juga ada advisor namanya Zbigniew Brzezinski, profesor dan advisor foreign affairs gitu di pemerintahan Amerika Serikat pada Carter. Dan akhirnya si Zbigniew ini yang kemudian mengambil tindakan gitu, bersama pemerintahan Amerika Serikat, dia melakukan deal politik dengan Pakistan. Setelah itu dia juga setelah dari Afghanistan dia ke Arab Saudi. Nah kemudian dengan negara tetangganya akhirnya kesepakatannya adalah dalam rangka menahan ekspansi Uni Soviet dan penyebaran komunisme itu, maka Amerika Serikat gitu, terutama melalui proksinya Pakistan, akan memberikan dukungan dan biaya kepada support pada kelompok-kelompok gerilyawan atau kelompok-kelompok Islam fundamentalis untuk berjuang dan menjadi mujahidin di sana. Gitu. Nah dari situ kemudian Afghanistan ini menjadi tempat penempaan, menjadi pusat gitu. Jadi universitasnya kelompok-kelompok gerilyawan dan kelompok-kelompok Islamis di seluruh dunia pada datang semua ke sana. Diinkubasi di sana. Termasuk dari Indonesia juga. Gitu dari sana. Nah, dari situlah kemudian pertarungan itu jadi bayangan pada waktu itu Amerika Serikat. Dia bilang, nah sekarang giliran nih, kita berikan Vietnam buat Uni Soviet di Afghanistan. Jadi pengalaman mereka kan Amerika sebenarnya kan habis kan di Vietnam gitu kan. Kalah. Nah ini kita berikan Vietnam di Uni Soviet. Nah dari tahun 79 sampai 89 akhirnya kemudian invasinya itu menghasilkan bahwa Uni Soviet hengkang dari Afghanistan, dan pada akhirnya dia juga jatuh, yang kita tahu bersama. Nah setelah jatuh, selanjutnya Amerika Serikat kemudian kepentingannya udah selesai nih menghadapi rivalnya Soviet. Nah dia nggak memiliki kemudian
tanggung jawab, merasa tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan bagaimana membangun Afghanistan yang dia juga udah berkontribusi untuk mengacak-ngacak ini. Oke. Gitu. Akhirnya para kelompok-kelompok mujahidin ini saling berperang dan dalamnya muncul faksi yang kuat yang baru yang namanya Taliban ini. Nah, tapi karena kemudian tidak terkontrol berbagai macam kelompok-kelompok garis keras ini kemudian akhirnya menjadi kekuatan kelompok-kelompok yang melakukan tindakan kekerasan secara internasional, kelompok-kelompok ideologi transnasional kalau bahasa sekarang. Nah, yang ini yang menyebar gitu dan ini di berbagai wilayah dunia yang kemudian menjadi bagian dari apa yang kita hadapi sekarang ini, konflik, terorisme, kekerasan. Itu juga salah satunya berangkat dari faktor ini. Gitu. Mungkin masih banyak sisi-sisi lain yang tidak bisa kita sampaikan ulas sekarang gitu ya. Buat teman-teman yang kalau mau bertanya terkait dengan topik yang kita bahas hari ini, silakan teman-teman subscribe channel ini, kemudian kirim pertanyaannya teman-teman lewat email, bisa bentuknya video pendek gitu ya, biar supaya lebih seru ya, kelihatan gitu kan yang nanya, oh gitu. Atau kalau mau menyanggah gitu, berikan komentar, oke gitu. Boleh, kita welcome atas saran kritik, silakan gitu. Kita berdua pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.